Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gufron. Nah, alhamdulillah Teh Anggi kita bisa bertemu ya, walaupun Alhamdulillah ya alamin. dengan di balik layar kaca masing-masing ya. Bagaimana Teh Anggi kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Gufron. Alhamdulillah Hanya baik. saja ya ada sedikit yang ingin saya konsultasikan dengan Pak Gufron. Oh, baik. Ah, mungkin apa yang bisa saya bantu untuk Bu Anggi, untuk Teh Anggi, silahkan yang ingin disampaikan. Ya, kalau boleh saya cerita, saya sedang mengalami apa ya, kayak perasaan tertekan gitu loh Pak Gufron. Selama saya diam di rumah gitu ya, terlebih setelah ketika apa ya semenjak perkuliahan daring ini, saya merasa tertekan diam di rumah. Udah hampir 1 tahun lebih lah, saya sering kabur-kaburan juga dari rumah. Gitu. Ya, saya merasa tertekan diam di rumah, bertemu dengan orang tua, dengan adik-adik saya. Saya rasanya nggak betah diam di rumah. Hmm. Kau boleh tahu nih Teh Anggi, apa sih yang menjadikan Teh Anggi yang hal dasar yang kuat gitu? Alasan Teh Anggi nggak betah diam di rumah sampai akhirnya Teh Anggi memutuskan untuk kabur-kaburan gitu dari rumah. Sebenarnya emang ada masalah khususnya antara saya dengan orang tua saya ya, dengan ayah saya. Jadi ayah saya itu selalu memaksa saya untuk apa ya, segera membereskan kuliah saya. Orang tua saya selalu menuntut saya untuk segera bekerja. Jadi mereka memiliki ekspektasi saya kepada saya itu tinggi banget gitu. Saya harus bisa ini, bisa itu. Dengan alasan saya adalah anak pertama. Mereka bilang saya anak pertama, jadi saya harus memberikan contoh kepada adik-adik saya. Saya juga harus membiayai mereka sekolah dan juga kuliah adik-adik saya gitu. Sehingga ya orang tua saya selalu menekan saya gitu. Selalu memaksa saya untuk segera bereskan kuliah, segera kerja. Karena saya punya adik gitu kan orang tua saya bilang. Tapi dengan perlakuan-perlakuan orang tua saya yang seperti itu, saya merasa tertekan. Gitu. Sepertinya ya orang tua saya nggak mengerti gitu keadaan saya seperti apa. Mereka hanya apa ya? Mereka hanya ingin memuaskan ego mereka saja gitu, tanpa memikirkan perasaan saya. Oke, saya merasakan apa yang Teh Anggi rasakan ya. Saya ikut empati dengan Teh Anggi, empati dengan Teh Anggi, dengan apa yang menjadi tekanan Teh Anggi selama belakangan ini gitu ya. Terutama tekanan dari orang tua gitu ya, dari ayah khususnya. Nah, eh, lalu em, sikap Teh Anggi seperti apa ketika ayah Teh Anggi menekan Teh Anggi seperti itu gitu. Ya, saya hanya bisa diam saja, Pak Gufron. Ketika ayah saya apa bilang dengan keras ya, dengan suaranya yang keras gitu kepada saya, menuntut saya untuk segera bekerja, menuntut saya untuk membiayai adik-adik saya gitu ya. Saya hanya terdiam saja. Kenapa? Karena saya tahu gitu sikap orang tua saya, khususnya ayah saya itu keras. Ketika saya melawan, ya pasti dia akan lebih keras kepada saya. Jadi saya hanya diam saja, masuk ke kamar, kadang saya juga menangis sendiri di dalam kamar. Ya, saya nggak bisa, belum pernah menceritakan perasaan saya juga kepada orang tua saya. Karena saya takut dimarahin gitu sama orang tua saya. Itu Pak Gufron. Oke. Nah, sekarang apa yang dilakukan Teh Anggi untuk merasa sejenak lepas dari beban itu gitu. Tindakan apa yang dilakukan Teh Anggi? Ya karena saya merasa tertekan, diam di rumah, akhirnya saya kabur, saya pergi ke kosan teman-teman. Kadang saya nggak pulang selama 2 hari, 3 hari. Ya meskipun orang tua saya bertanya kemana-kemana ya, saya nggak pernah balas gitu ya. Karena ketika saya pulang ke rumah,
pasti saya merasa tertekan lagi, apalagi melihat adik-adik saya gitu kan. Saya merasa, apa ya, merasa harus bertanggung jawab atas semua, keperluan adik-adik saya. Padahal di sini kan harusnya gitu ayah saya sebagai kepala keluarga yang harusnya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ya, bukan saya gitu. Meskipun saya anak pertama ya, mungkin adalah sedikit tanggung jawabnya gitu. Tapi menurut saya ya tidak seharusnya semuanya dibebankan kepada saya gitu. Jadi saya ya udah saya pergi aja dari rumah untuk menghindari permasalahan. Itu sih yang saya lakukan sampai saat ini. Oke. Nah, sekarang eh, keinginan apa yang Teh Anggi ingin lakukan gitu? Ya, saya inginnya orang tua saya itu ngerti, Pak Gufron, bahwa saya itu ya sekarang saya masih jadi anak dia kan, masih menjadi anak seorang anak gitu ya. Artinya saya juga masih menjadi tanggung jawab orang tua saya gitu ya. Kemudian saya juga ya masih kuliah juga, belum berhak untuk mencari kerja. Saya di sini inginnya gitu orang tua saya ngerti bahwa tugas saya di sini masih kuliah gitu ya, membereskan kuliah saya. Setelah kuliah ya saya juga pasti akan mencari pekerjaan gitu. Jadi seharusnya mereka menekan saya, memaksa saya dari sekarang. Saya inginnya ya orang tua saya mengerti keadaan saya gitu. Oke. Di keinginan Teh Anggi ingin agar orang tua Teh Anggi lebih mengerti ya dengan Ya, situasi dan kondisi yang sedang Teh Anggi alami gitu. mm-mm. Dengan tekanan-tekanan yang diberikan kepada Teh Anggi. Oke. Dari solusi yang bisa saya tawarkan sih lebih ke arah pertama, Teh Anggi lebih terbuka kepada orang tua. Kita bisa lebih terbuka kepada orang tua tentang apa yang kita suka dan tidak suka. Kita belajar menyampaikan dengan cara yang baik tentunya, karena yang kita hadapi adalah orang tua kita sendiri gitu ya. Sampaikan kepada mereka apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang kita setuju dan apa yang kita tidak setuju gitu. Insya Allah step by step, perlahan-lahan orang tua pun akan mengerti dengan apa yang kita inginkan, bagaimana perasaan kita, bagaimana situasi dan kondisi kita. Sehingga mungkin kedepannya tekanan-tekanan itu akan berkurang atau bahkan hilang gitu. Beban-beban itu juga tidak akan diberatkan secara keseluruhan kepada Teh Anggi. Walaupun ya saya merasakan bagaimana rasanya jadi anak pertama gitu ya, cukup terbebani oleh orang tua karena anak pertama kan adalah anak yang paling besar diharapkan kesuksesannya bagi orang tua dan juga anak yang akan menjadi contoh, apalagi kan Teh Anggi punya adik ya, untuk adik-adik Teh Anggi bagaimana kakaknya bisa sukses, bisa menjadi orang yang bijak, bisa menjadi orang yang hebat di masa depan gitu. Pertama bisa bicarakan baik-baik dengan orang tua. Yang kedua, jaga komunikasi dengan orang tua agar tidak terjadi miskom, tidak terjadi salah paham gitu. Terus juga yang ketiga, mungkin Teh juga bisa lakukan uh, apa ya, uh, berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang-orang terdekat, misalkan ketika ingin melakukan tindakan sesuatu gitu, menghilangkan beban-beban itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Jika tidak dengan orang tua gitu kan, karena masalahnya dengan orang tua, dengan teman, dengan keluarga yang lain gitu mungkin, dengan siapapun yang Teh Anggi merasa orang tersebut dekat dan orang tersebut bisa dipercaya dan orang tersebut bisa membantu um, apa namanya masalah yang sedang Teh Anggi hadapi seperti itu mungkin Teh Anggi. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Gufron, tapi memang saya belum pernah cerita gitu ya kepada orang tua saya tentang apa yang saya suka atau tidak. Tapi saya tahu gitu sikap orang tua saya ketika saya cerita, pasti dia akan lebih marah gitu ke saya. Dia pasti akan mengira bahwa saya membentak atau melawan orang tua gitu. Jadi saya sampai sekarang belum berani Pak Gufron untuk cerita ke orang tua saya tentang apa yang saya inginkan gitu. Oke, jika belum berani tidak apa-apa, kita lakukan perlahan-lahan ya. Mungkin bisa memulainya dengan bercerita kepada orang terdekat kita dulu, bisa kepada sahabat kita, bisa kepada
karib kerabat yang lain. Yang penting orang tersebut bisa membantu, bisa menjadi mediator untuk kita menyampaikan kepada orang tua misalkan. Jika Teh Anggi tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada orang tua. Seperti itu. Baik, baik. Baik, Pak Gufron. Terima kasih, saya mengerti. Ya, sama-sama Teh Anggi. Mungkin ada hal yang lain yang ingin Teh Anggi sampaikan atau bagaimana? Sudah. Nah, saya rasa cukup, Pak Gufron. Saya sudah mengerti. Insya Allah saya akan mempraktekkan apa yang Pak Gufron sudah sarankan kepada saya. Baik, Teh Anggi. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya hubungan dengan keluarganya, orang tuanya Amin. bisa lebih mengerti kepada Teh Anggi, dan Teh Anggi juga bisa lebih uh, aware, bisa lebih terbuka kepada orang tua khususnya ya, kepada ayah. Dengan masalah yang tenang Teh Anggi hadapi. Mudah-mudahan Teh Anggi sehat selalu, Teh Anggi sukses dalam karirnya, dalam hidupnya. Saya doakan yang terbaik buat Teh Anggi. Terima kasih. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan kembali, silahkan langsung saja hubungi saya. Jangan sungkan-sungkan ya Teh Anggi. Terima kasih. Ya, baik, Selamat malam Gufron. Teh Terima Anggi. kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.